Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-6, Aku akan bangkit. Selasa, 6 Februari. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan zalim? Tuhan telah memberi para pemimpin Israel wewenang untuk menegakkan keadilan di Israel. Raja-raja Israel harus menjalankan otoritas mereka sesuai dengan kehendak Allah. Perhatian utama para pemimpin harus memastikan perdamaian dan keadilan di negeri ini dan merawat yang kurang beruntung secara sosial. Hanya dengan begitu, tanah dan seluruh rakyat akan makmur. Tahta raja diperkuat oleh kesetiaan kepada Tuhan, bukan oleh kekuatan manusia. Bacalah Mazmur 82. Apakah yang terjadi ketika para pemimpin menyelewengkan keadilan dan menindas orang-orang yang harus mereka lindungi? Dalam Mazmur 82, Allah menyatakan penghakimannya atas para hakim Israel yang korup. Para Allah jelas bukanlah dewa-dewa kafir atau malaikat, karena mereka tidak pernah ditugaskan untuk memberikan keadilan kepada umat Allah, sehingga tidak dapat diadili karena tidak memenuhinya. Tuduhan yang tercantum dalam Mazmur 82 ayat 2-4 menggemakan hukum Taurat yang mengidentifikasi Allah sebagai pemimpin Israel. Tuhan mempertanyakan anak-anak manusia, apakah menghakimi dengan adil, dan hukuman mereka diumumkan karena mereka didapati tidak benar. Para pemimpin terhuyung-huyung dalam kegelapan tanpa pengetahuan karena mereka telah meninggalkan hukum Allah, yaitu terang. Kitab suci dengan teguh menjunjung tinggi pandangan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Allah membagi pemerintahannya atas dunia dengan para pemimpin manusia yang ditunjuk sebagai wakilnya. Namun, seberapa seringkah perwakilan manusia itu, baik dalam sejarah dan bahkan sekarang, memutarbalikkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka? Mazmur 82 dengan mengejek menyingkapkan kemurtatan beberapa pemimpin yang percaya diri sebagai Allah di atas orang lain. Meskipun Tuhan memberikan otoritas dan hak istimewa kepada para pemimpin Israel, bahwa mereka disebut anak-anak yang maha tinggi, dan untuk mewakili Dia, Tuhan menolak para pemimpin yang jahat. Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka fana dan tuduhan pada hukum moral yang sama seperti semua orang. Tak seorang pun berada di atas hukum Allah. Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Umat Allah juga akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Baik para pemimpin maupun rakyat harus meniru teladan hakim ilahi dan menaruh harapan terakhir mereka kepadanya. Otoritas macam apakah yang Anda pegang atas orang lain? Seberapa adilkah Anda menjalankan otoritas itu? Perhatikanlah pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, ketika kita membaca di dalam Mazmur 82, pasal ini merupakan teguran keras bagi para pemimpin yang memiliki namun gagal menerapkan pengaruh dan kuasa untuk mengubah situasi orang yang lemah kepada anak yang yatim, sengsara, dan orang yang berkekurangan. Kitab Mazmur mendeskripsikan suatu pertemuan di mana para pemimpin ditegur karena kelalaian dan ketidakpedulian mereka terhadap orang-orang yang tertindas. Mereka menghakimi dengan lalim, dengan kejam, dan memihak kepada orang yang fasik. Apakah beberapa pemimpin kurang bersalah atas kejahatan sekarang ini? Bukankah penderitaan orang miskin dan melarat adalah akibat korupsi? Juga, bukankah keegoisan dan keserakan kita membuat kita fokus pada diri sendiri dan keluarga kita, serta melupakan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dukungan kita? Perbuatan baik harus dimulai di rumah, di dalam keluarga, dan kehidupan kita sendiri. Kita harus mengajar anak-anak kita untuk selalu baik dan murah hati kepada mereka yang membutuhkan. Mazmur mengingatkan kita bahwa kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, yang berarti kita adalah makhluk cerdas dengan hati nurani moral. Tetapi kalau kita melihat konteks dalam Mazmur 82 ayat 6, di sana dikatakan kamu adalah Allah. Dengan kata lain bahwa kita seringkali menggantikan posisi Allah yang maha kuasa, Allah yang peduli dengan setiap kebutuhan orang lain. Kita menjadi Allah dan kita berkuasa atas orang lain. Kita melakukan akan kejahatan demi kejahatan kepada orang yang lain. Karena kita beranggapan bahwa kita lebih memiliki kekuatan, kekuasaan untuk mengatur akan kehidupan dari orang lain. Ini yang harus kita singkirkan dari cara berpikir kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendukung yang menderita, orang asing, dan yang membutuhkan. Dimanapun tempat tinggal kita, lingkungan, tempat kerja kita, kita harus berusaha untuk menjadi sumber bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Pelajaran kita pada saat ini memperingatkan akan bahaya ketidakadilan dan kesaliman dalam pengambilan keputusan.
Pelajaran ini dapat memotivasi kita untuk berpikir kritis tentang tindakan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan pribadi maupun di dalam pekerjaan kita. Sejauh mana kita menghormati keadilan dalam setiap keputusan kita, sejauh mana kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mazmur 82 tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga memanggil untuk bertobat. Mazmur 82 ini menjadi panggilan untuk introspeksi pribadi, mempertimbangkan apakah kita perlu memperbaiki diri kita ke arah dan tindakan yang benar, agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kasih. Pelajaran di dalam kitab Mazmur pasal 82 ini merupakan teguran sekaligus memberikan harapan. Kita diingatkan kembali akan keberadaan keadilan ilahi yang akan menilai setiap tindakan dan membawa keadilan yang sempurna. Keadilan sejati hanya berasal dari Allah dan bukan manusia. Dan ini memberikan penghiburan dan dorongan kepada kita untuk tetap setia di tengah-tengah ketidakadilan yang kita sementara rasakan di dunia ini, untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur pasal 82 memberikan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Umat Allah juga akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Baik para pemimpin maupun rakyat harus meniru teladan hakim ilahi dan menaruh harapan terakhir kita kepada Tuhan. Melalui pelajaran ini, kita diharapkan dapat bertumbuh dalam kesadaran akan tanggung jawab kita dalam membangun masyarakat yang adil dan takut akan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Mari kita berlaku adil terhadap satu dengan yang lain, karena Allah mencintai keadilan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat berlaku adil terhadap satu dengan yang lain di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.